ini juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم itu pisangnya ya ayyuhal kafirun Allah wa anzalna dan alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kakek udah nge-share linknya belum sih? Pagi hari ini kita berikan nikmat iman di atas Islam sehingga kita Nggak mau Maria. tuh kemudian pisangnya mengikuti habisin itu kajian pagi hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa memiliki bahwa Al-Quran itu adalah Bintang. sangat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai daya hidup kita sebagai seorang muslim. Tapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melepaskan diri dari bisa yang mana yaitu dimanapun dia berada selalu berdakwah tentang Islam, menyampaikan Al-Quran. Dan kita sebagai umat ya, diharapkan sedemikian bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah, komunikasi dengan sesama manusia. Agar manusia itu selalu berada di jalan yang lurus. Selalu berada dalam jalan yang lurus berarti adalah manusia itu benar-benar muslim sejati, muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu jaminannya adalah diberi oleh Allah dengan imbalan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi berdoa itu artinya saat satu tunduk pada pikiran dan pikiran Allah. Ini Sudah kan sudah masuk, Wisma udah ada. Udah. ini kemarin. Pelan tuh nak, anakku turun nak. Nah, Mariam turun Ah, nak. linknya sudah ada. Banyak.
Nah, Mariam turun. Ulang lagi ya. Enggak empat. Meta 4 juga nggak apa-apa kan? Bisa kan? Mariam, nah turun. Ulang lagi ya. Ya. Nah, Mariam turun. Mariam turun apa naik? Bagian ulang. Kan turun. Sini, Mariam di sini. Cabang nih. Ya, mama belum. Ini. Bisa. Lagi yang kemarin juga bisa. Bikin aja dari Mariam Ulang lagi sini ya. dah. Kemarin sudah ada lagi. sini Mariam. Ini jangan ditangkap sayang. Ya. Di situ sudah ada keliling semua juga ada. Ya, langsung dari mana? Ya. Kayaknya nggak nge-share apa-apa deh. Ya, pakai link yang sebelumnya kamu copy aja yang kamu masuk itu. Ini ditangkap. Ini ditangkap. Sudah kan? Pastinya nggak, beranggapannya nggak ada Zoom itu. Hah? Tanggalnya tanggal sekarang kakek. Ya, ya abang berarti beranggapannya nggak ada Zoom dong. Gimana sih? Nggak nge-share lagi ya kemarin. Ya, kita ulang lagi ya. Deh, ya share lah di WA biasanya ya share kok. Belum. Ayah nggak nge-share apa-apa kemarin kamu. Nah, saya lihat saya ini. Ini dulu kita. Tuh. Oh, Nggak boleh kayak gitu saya jatuh. buang. Ya, jangan pergi di WA tuh. Walaupun tanggalnya beda juga ada. Ya, kita lanjut ya. Kemana lah? Ya, kita lanjut. Tanggal 3. Ya, tanggal 3 jadinya lupa saja. Kan tanggal 4 sekarang. Ya, apa-apalah. Nanti kan ada nyambung. Ya, lanjut. Nah, kita dibaca tuh. Aku, Ya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. ya. Di dalam surat 5 ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul aduwwum wal ba'da'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salata fahal antum muntahun. Kalau sesungguhnya setan
Misalnya habis Ya, setan kita bicara tentang masalah setan. baru main. Bermaksud hendak menimbulkan Baru main, permusuhan, habis baru main. kebencian di antara Nggak mau ya udah. kamu Sini sekali. lantaran minum khamar dan berjudi. Jadi orang yang minum khamar dan berjudi itu selalu ada permusuhan. Kenapa? Kalau dia kalah, dia tidak senang kepada orang yang menang. Itu masalahnya dalam cara itulah terjadilah musuh. Dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan sembahyang. Karena kecanduannya minum khamar dan berjudi, mabuk, dan tidak tahu dan tidak ingat dia kepada Allah. Tidak sholat. Menunda waktu sholat. Itulah godaan dan rayuan dari kegemarannya berjudi dan minum khamar. Dia orang mabuk, memang tidak boleh sholat. La takrabu sholat. Pak antum secara janganlah kamu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi orang yang menghalang-halangi untuk ingat Allah itu ya karena kegemarannya tadi, hawa nafsunya. Maka berhati-hatilah kamu dengan mengerjakan pekerjaan itu. Jadi sungguh berhati-hati. Sebab masalahnya, kenapa disuruh berhentilah kamu untuk mengerjakan itu. Kenapa berhenti kamar dan berdiri itu dilarang. Lanjut. Kita nih. Kamu berlaku adil dan buat kebajikan kembali kepada kaum kerabat yang Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam surat 16 ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, Mana? dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan Kayaknya udah gede, udah gede, gini. beri Bener pengajaran ada. agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi, kalau kata sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi kalau orang dalam keadaan mabuk, cinta dunia, cinta apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, tidak akan bisa berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, yang memberi kepada kaum kerabat, bagaimana bisa memberi kepada kaum kerabat? Dia saja tidak adil untuk diri dia sendiri. Dan Allah melarang perbuatan keji. Nah, perbuatan keji itu tadi itu minum khamar dan berjudi itu perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Keji, mungkar dan bermusuhan. Itulah orang-orangnya yang minum khamar dan berjudi. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi, kalau orang tidak membaca Al-Quran, tidak paham terhadap Al-Quran, dia tidak akan bisa mengambil pelajaran. Oh, lanjut. Bos. Baca tuh, siapa tuh? Ya. Oh ya. Dan apabila ia berpaling dari muka bumi, berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak,
Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ya. Surat 2 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nas. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, itu maksudnya kepada Muhammad. Maksudnya kepada orang-orang yang menyampaikan Al-Quran, berpaling itu tidak ikut. Saya tidak ikut. Saya tidak mau. Nah, itu berpaling dari kamu. Berpaling daripada ajaran Muhammad. Dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Kenapa dia jalan ke bumi? Tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk. Jadi akhirnya apa yang dilakukannya selalu merusak. Dan merusak tanam-tanaman. Nah, itu kerjaannya. Orang yang berpaling dari Al-Quran itu merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada apa tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi berbuat binasa itu adalah orang yang pikiran itu selalu merusak. Itu akhirnya kebinasaan. Ya. Zaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aydin nas. Ya. Timbulnya bencana di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi manusia itulah yang banyak merusak. Kalau misalnya manusia itu peduli terhadap orang lain, kita perhatikan saja orang makan apa? Misalnya ada tandoori, ya, makanan kari udang, katanya banyak-banyak tuh. Kita itu berdoa, kita itu berebut. Orang cukup satu saja ngambil, tapi dia memborong semuanya, diambil semuanya. Sehingga yang berdoa tadi tidak dapat kebahagiaan lagi dengan membaca doa, tidak habis makan dia. Nah, itulah namanya manusia yang tamak, loba itu yang seperti itu. Orang yang lapar tak jadi bermakan karena dibawa sebanyak-banyaknya oleh dia, dibawa pulang, belum itu juga dimakan, menjadi busuk, ya. Dibuang, itu namanya mubazir. Dia orang yang loba dan tamak itu termasuk merusak. Kenapa? Tidak memahami keinginan orang lain. Dia maunya semua. Kasih satu tidak cukup, dua tidak cukup. Kalau itu semuanya dia yang bawa. Kita perhatikan. Beda dengan binatang. Kalau binatang juga ditaruh makanan yang tumpukannya yang banyak, seperti kerang, ya, semut. Dia tidak membawa dua, tiga, cuma bawa satu dia pergi. Tapi kalau manusia, dia tahukan makanan, dibawa semuanya. Kalau dia bawa woni, bawa apa karung, dimasukkan ke dalamnya makanan di bawah. Itulah manusia bedanya dengan binatang. Jadi kalau binatang itu hanya mengambil satu saja, kalau manusia lebih dari satu. Ini manusia yang selalu berlomba dan tamak. Lanjut tuh. Ya, Musik kan? ada di binatang ini. Tidak ada. Mana abangnya nih, Pak? Hanan. Anak gitu. Nangannya. Sini. Anan apa hatim? Apa enca? Namanya nggak kelihatan. Ini jamnya. Oh iya, saya ya udah pintar deh, centeng mana dah? Maka Maka, pernah pernahkah kamu melihat orang yang yang menjadikan hawa nafsu makan
sebagai sebagai Tuhannya Tuhannya dan dan Allah Allah membiarkannya membiarkannya berdasarkan berdasarkan ilmu dan Allah telah mengunci telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan putusan apa melihatannya melihatannya yang Berinya. memberinya berbunyi memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat maka kejauhan mengapa kamu tidak mengambil apaan tuh tadi pelajaran Bat abang Jal. Bangsa dan Berarti mau bimba lagi tuh. lagi bimbang. Ya, di dalam surat 45 ayat 23 yang dibaca oleh bangsa, walaupun satu-satu, tapi mari kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita minatta faza ilahahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa katama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawatan faman yahdihi billahi afala tadhakkarun. Sadaqallahu a'lam. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi ditanyakan kepada Muhammad, pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tadi disebutkan bahwa orang yang mempertuhan hawa nafsunya, dia tidak peduli terhadap sholat, tidak peduli terhadap mempelajari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Itu namanya orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Tuhannya itu. Kenapa? Kalau dia peduli kepada Al-Quran, ingin tahu Al-Quran itu informasinya, berarti Tuhannya adalah Allah. Jadi kalau Tuhannya hawa nafsunya, dia tidak mengindahkan perintah dalam Allah. Itu orang yang bertuhan kepada hawa nafsu. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Nah, dibiarkan saja oleh Allah berdasarkan ilmunya. Kenapa? Dia ilmunya ilmu setan, ilmu yang dibawakan oleh hawa nafsunya itu. Biarkan saja oleh Allah. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Dikunci mati oleh Allah karena dia tidak peduli terhadap Al-Quran lagi, tidak mengambil hikmah dari Al-Quran itu sebagai pelajaran. Dia dikunci mati hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Di kelihatannya dia melihat, tetapi seolah-olah dia tidak melihat. Ya, diberikan pelajaran, disampaikan sama dia tidak melihat. Berarti sudah meletakkan tutupan atas penglihatannya. Buta dia terhadap petunjuk Allah. Maka siapakah yang akan
memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat. Siapa yang bisa memberikan petunjuk? Karena dia punya ilmu tersendiri. Nggak mau patuh pada aturan-aturan Allah. Siapa yang akan bisa memberikan petunjuk kalau dia sudah tersesat seperti itu? Kalau nanti setelah dia hidup dibangkitkan kembali, dia tidak tahu kemana akan pergi. Kenapa dia tidak mengikuti petunjuk Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi, kita mengambil pelajaran dari itu. Orang yang sudah menutup matanya, mengunci hatinya untuk mempelajari Al-Quran. Perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran sendiri. Nah, lanjut tuh. Siapa? Ainan. Atim. Hati mana bisa mudah. Ainan. Nah, Ini apa? Nggak tahu sih, bisa mencoret-coret tadi. Nggak bisa, nggak bisa dihapus. Kita lanjut. Dia aja baca. Pintar. Ayat surat 160. surat Ayat 16 68. surat 16 ayat 8. Surat ke-16 ayat 8. Hai kalian manusia. sekalian. Hai sekalian. Hai sekalianlah manusia. Tambah. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, di surat 16 ayat 8. Tarik pakai koma. Ya ayuhan imma fil ardi halalan thayyibatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia. Ya, disebut manusia, bukan hewan, bukan binatang, bukan kambing, bukan sapi, dan bukan kera, dan bukan burung, bukan ikan, tapi adalah manusia. Hai sekalian manusia, dalam bentuk manusia, makanlah yang halal lagi baik, yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang halal dan baik. Banyak makanan di muka bumi ini, tapi ada halal, ada yang haram. Jadi makanan ini harus diperhatikan supaya hati manusia itu bersih jiwanya, pikirannya. Kenapa? Harta yang didapat dari korupsi, dari nyolong, dari menipu itu tidak halal, walaupun dimakan enak. Ya. Kemudian baik itu artinya tidak ada unsur dusta, tidak ada unsur kebohongan dari makanan yang didapat, dan tidak dari menipu, dan tidak dari korupsi. Itu namanya halal dan baik. Kalau dari korupsi, harta dapat menyolong, kita makan, itu namanya tidak halal. Ya, itu artinya haram. Kamu ini dapatkan. Ya, kalau misalnya kita ada pohon orang lain berbuah, sudah itu tidak boleh kita petik sembarangan. Kita harus minta izin dulu kepada orang yang punya. Ini pohon paya, ini buah-buahan di pasar tertumpuk oleh tukang buah. Kemudian kita ambil, kita bawa, tidak ketahuan oleh orang yang punya, itu tidak boleh, tidak halal, tidak baik. Begitu juga di supermarket. Supermarket kita beli permen satu, yang dibeli permen satu, tapi kita ambil yang lain, tidak dibeli, itu namanya tidak baik. Ya,
Yang baik, yang halal itu adalah kita ambil permen dibayar, bawa pulang. Jangan diambil dimasukkan ke kantong, tapi yang dibayar cuma satu, itu tidak benar. Nah, atau kita beli es orang dagang es. Kita belum belum komunikasi dengan dia menjual. Es itu dimakan satu, kemudian dibayar satu. Ketika kita makan, yang makan tidak dihitung. Yang tidak dihitung itu oleh si penjual, itu namanya haram. Jadi jatuhnya haram. Jadi makanya kita harus ada batas-batasannya. Walaupun di pasar itu numpuk makanan, tidak boleh kita makan sembarangan, harus dibeli dulu. Tidak boleh diambil sembarangan. Makanya inilah yang disebut dengan halal dan baik itu. Jadi makanan halal bisa jadi haram apabila kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Kemudian dapat diketahui. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan bilang membisikkan kepada kita, itu ambil saja, kan tidak ketahuan. Ambil saja, kamu bawa pulang makan. Atau orang misalnya pergi ke supermarket, orang yang sedang masuk supermarket ada motor tidak terkunci di luar, motornya tidak dibawa kabur. Itu kemudian dijual motor itu dengan harga yang murah. Dia dapat duit, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Ya, itu adalah langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya itu adalah musuh yang kita bagi manusia. Musuh nyata itu seperti itu. Kalau orang kehilangan, kemudian cari orang yang ngambilnya, itu akan terjadi musuh. Musuhnya adalah manusia juga. Makanya Allah itu menyeru, hai sekalian manusia. Jadi tidak ada orang yang beriman daftar dalam Islam, semua Islam. Manusia itu dipanggil oleh Allah, hai manusia, makanlah yang halal yang terbaik dengan cara yang benar. Terus baca tuh. Nanti mana tim? Yo, baca siapa? Mati. Tim ganteng. Ini nek, si ganteng nek. Kemarin dia hebat loh nek, kajian ya, sama abang berdua doang nek. Asik. Ya dong, udah gede. Push up. Hai. Hai. Bukan. Hai orang. Hai. Hai orang-orang bermain. Beriman. Kok bermain? Beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang apa? Musuh yang musuh yang nyata bagimu. hebat. Ya. Ganteng nenek. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Dia dipanggil orang beriman. Jadi manusia, orang-orang yang beriman. Ada orang beriman dipanggil lagi oleh Allah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Jadi orang Islam, orang yang beriman itu ada sebagian saja dia beriman. Nah, kemudian disuruh masuk lagi kepada Islam secara keseluruhannya. Nah, jadi orang beriman yang tidak masuk kepada keseluruhannya itu, kemudian janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Kalau kamu beriman, jangan mengikuti langkah-langkah setan tadi.
Ya kan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi orang beriman diingatkan. Kalau beriman jangan beriman sebagian, tapi seluruhnya masuk. Kalau bagaimana kata krama makan, kata makanan, belajar, kata krama tidur, ya, kata krama sholat, itu orang beriman tuh. Jangan kita sudah waktu sholat, sudah berduduk langsung sholat. Nah, nggak boleh. Jadi tata keramanya kalau mau sholat harus berduduk dulu. Kemudian kalau salam, belum imamnya belum salam, ya kita udah salam duluan. Nah, itu berarti tidak punya tata krama yang benar. Kalau imam sudah salam baru kita mengikuti salam. Dan duluan. Salam belum selesai, kita sudah selesai duluan. Tidak boleh. Jadi orang sedang berkhutbah hari Jumat, kita ngobrol, kita main. Tidak boleh. Jadi berarti kita beriman asal-asalan. Jadi beriman yang benar itu adalah tidak ngobrol ketika orang sedang berkhutbah hari Jumat dan tidak lari-larian ketika sedang sholat. Boleh. Jadi supaya beriman yang benar. Nah, kalau langkah-langkah setan yang diikuti adalah bermain kita ketika sholat itu. Kita lalai sholat atau kita tidak sholat sama sekali. Itu namanya langkah-langkah. Ya. Ya, tadi udah. Terus kalau gitu Sip. terakhir tuh ayahnya. Aku ya. Ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya. Surat 6 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitanil insi wal jinni yu'i ba'duhum ila ba'd. Zukhruful qawli ghururan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadikan, ya, demikian kata Allah, bagi tiap-tiap jadikan tiap-tiap nabi itu adalah musuh. Kenapa tiap-tiap nabi musuh? Yaitu setan-setan dari jenis jin dan manusia dan jenis jin. Jadi manusia itu kalau dia tidak mengikuti nabi, tidak mengikuti ajaran nabi, tidak mendengarkan penerangan perintah nabi, lalu laksanakan, itu adalah musuh. Ya, itu adalah setan-setan sejenis manusia. Jadi kalau setan jadi manusia itu membangkang terhadap ajaran-ajaran Allah. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah yang menipu manusia. Sebagian dari manusia yang kelihatan itu jangan ikut. Jangan. Itu membuang-buang waktu kita. Lebih baik bermain. Nah, ini perkataan-perkataan yang indah-indah. Bermain itu lebih baik daripada kita mengikuti pengajian, daripada kita mendengarkannya. Kan banyak yang lain, nanti ngaji aja, nanti ditunda aja mengaji. Tidak boleh. Nah, ini adalah bisikan-bisikan perkataan yang indah-indah, ya kan? Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Kalau Tuhan menghendaki, maka tinggalkanlah mereka dari apa yang mereka ada-adakan. Nah, jadi kalau kita diajak pada hal-hal yang indah-indah tadi, ditinggalkan saja. Kenapa? Itu tidak menguntungkan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Ya, jangan ikut-ikutan.
Tidak boleh melalaikan apa yang diperintah dan dilarang Allah. Karena tidak pergi dengan sebaik-baik. Dan seperti ini dulu kajian kita pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.